baca la ilaha illallah itu adalah afdal dzikr, paling afdalnya zikir, sehingga Nabi menyampaikan apa? Man mata wa qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mati tapi sebelumnya masih sempat, masih diberi kesempatan untuk mengucap la ilaha illallah, dakhala jannah, pasti masuk surga, pasti masuk surga. Kenapa? Karena dirinya sudah betul-betul ikrar, mengakui bahwa la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan wajib disembah kecuali satu, yaitu Allah Subhanahu. Yang paling benar yang harus disembah tak lain hanyalah Allah Subhanahu. Jadi semuanya itu salah fatal dan salah total. Masya Allah. Kemarin saya menyampaikan tentang panggilan kubur dan nasihat kubur. 1, 2, 3, 4 sudah dibahas, tinggal nasihat kubur yang terakhir. Apa nasihat kubur yang terakhir? Wahai calon-calon penghuniku, berhati-hatilah kalian menjadi penghuniku nanti. Itu kata kubur. Berhati-hati, waspada, persiapkan dirimu akan masuk ke dalam kubur, menjadi penghuniku kubur. Itu kata kubur. Hati-hati seperti apa? Kata kubur, ana baitu soal mungkar wa nakir. Saya ini tempat pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Konon malaikat mungkar dan nakir ini kalau bertanya, kalau berbicara, bertanya sama mayit yang tumben, mayit yang baru datang dari dunia, masuk ke dalam kubur, ini suaranya seperti kilat menyambar. Gimana kilat menyambar petir itu? Masya Allah. Itu hanya gambarannya, bahkan lebih dahsyat, lebih menakutkan daripada suara petir yang menyambar. Nyambar listrik, nyambar rumah, nyambar ada orang tua disambar, mati langsung gosong, hancur. Masya Allah. Itu sambaran petir. Nah ini masih belum apa-apa petir itu, kalau dibandingkan dengan suaranya malaikat mungkar dan nakir yang sedang bertanya kepada mayit yang tumben datang dari dunia. Dan malaikat mungkar dan nakir ini membawa 6 pertanyaan. 6 pertanyaan. Tolong disimak. 6 pertanyaan. Kalau salah satu saja nggak bisa jawab, ini bahkan disiksa sampai hari kiamat. Malaikat mungkar dan nakir ini konon kata Nabi langsung marah sehingga taringnya ini ditusukkan ke tanah, langsung menjadi api neraka. Itu malaikat mungkar dan nakir ini konon kata Nabi ini badannya berbulu seperti orang hutan, matanya biru, orangnya besar, betul badannya besar, bahkan lebih besar ketimbang dunia ini. Masya Allah. Itu malaikat mungkar dan belum pernah senyum. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat mungkar dan nakir ini belum pernah senyum. Pernah senyum hanya sekali selama hidupnya. Kenapa? Karena ngelihat Gusti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berinding kayak ini.
Malaikat Munkar dan Nakir ini bertanya membawa 6 pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala yang ditanyakan kepada mayit. Yang pertama apa? Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka wa man ikhwanuka. 6. Kalau satu saja di antara 6 tak bisa jawab, naudzubillah summa naudzubillah summa naudzubillah, pasti disiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir. Konon malaikat Munkar dan Nakir ini datang ke kubur, ini bawa gada, bawa kayak Bima bawa gada, pernah lihat di film Bima itu, bawa gada. Bima lagi perang sama Duryudana, sama-sama bawa gada itu. Ya Allah, bawa gada. Konon, tapi gadanya bukan kayak gitu. Kalau gadanya malaikat Munkar dan Nakir lalu dipentungkan ke mayit, mayit hancur berkeping-keping, langsung hancur. Ya Allah, Masya Allah, nggak tanggung-tanggung gadanya. Kalau nggak dimanggung mayat, nggak hancur, paling patah doang, itu hancur. Dan gadanya panas seperti bara api. Allah. 6 pertanyaan. Yang pertama, siapa Tuhannya? Jawab Allahu Rabbuna. Yang kedua, siapa nabinya? Nabi Muhammad, itu nabinya. Yang pertama, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dijawab Allahu Rabb, Allah lah Tuhanku. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, siapa imamnya kitab Al-Quran? Itu imamnya. Yang keempat, mana kiblatnya? Ka'bah Mekah, itu kiblatnya. Tuh. Yang ketiga, siapa imammu? Kalau nggak kenal imam, pasti jawab imamku adalah Imam Bonjol. Imamku adalah Imam Samudra, katanya. Dipentung sama malaikat. Imam Samudra itu bukan imam kamu. Imam Samudra adalah teroris. Imam Bonjol adalah pahlawan nasional. Jangan jawab Imam Bonjol. Imamku adalah Al-Qur'an. Ngikuti Al-Quran, insya Allah selamat. Baca Al-Quran, insya Allah pasti bisa jawab. Karena Al-Quran adalah sebagai imam yang menuntun kita, yang akan menjadi lampu dalam kubur dan akan menjadi teman kita, jadi backing kita, jadi pembela kita di dalam kubur adalah Al-Quran. Itu imam kita. Yang tiada hari tanpa Quran, tiada malam tanpa Quran, harus baca. Makanya kalau ada santri masih muda, belum kawin, udah berhenti ngaji, ya Allah, kasihan orang tuanya, sayang 1000 sayang, anaknya dibiarkan hanya ngeruyut, dibiarkan nganggur di rumah, nggak belajar ngaji, nggak baca Quran di masjid, belajar ke guru. Memangnya 10 tahun cukup pada belum, masih belum apa-apa itu. 20 tahun masih belum. Konon yang namanya Imam Ibn Hajar, nah, orang terkenal alim pintar. Imam Ibn Hajar itu mondok 20 tahun di pesantren, nggak pernah pulang, nggak pernah. Namanya Ibnu Hajar, pulang karena nggak bisa-bisa. 20 tahun. Ya Allah, nggak bisa-bisa. Dan namanya zaman dulu nggak ada hotel, nggak ada rumah, mungkin di perjalanan
kemalaman masuk ke gua. Ternyata dalam gua itu dilihat ada air menetes, tes gitu. Jarang, pelan-pelan tes air netes kena ke batu hitam, batu warna hitam, sehingga batu itu berlubang, kena tetesan air setiap hari. Masya Allah. Terus timbul dalam pikirannya, oh iya mungkin saya ini di pondok, di pesantren belum kurang lama kali. Masa hati saya masih lebih keras daripada batu ini. Batu ini keras luar biasa, tapi kalau ditetesin air nggak pernah berhenti, setiap detik, setiap menit tetes mulu air. Akhirnya walaupun batu hitam jadi berlubang juga katanya. Makanya saya ini nggak jadi pulang. Imam Ibn Hajar balik lagi ke pesantrennya, ngaji lagi, belajar lagi. Berapa? 20 tahun lagi. Berarti di pesantren 40 tahun. Baru kemarin udah berhenti kayak duit. Sayang Bu, sayang. Bapaknya juga sakit. Insya Allah kalau digempur di masjid dengan pengajian itu, bapaknya pasti sembuh, yakin. Ngaji lagi, sayang 1000 sayang. Kata kenapa? Karena pertanyaan mereka Munkar dan Nakir. Yang ketiga, siapa imammu? Siapa imammu? Siapa panutanmu? Siapa yang akan menjadi backingmu? Siapa yang akan menjadi juru bicaramu nanti di alam kubur? Tak lain hanyalah Al-Quran. Yang keempat, mana kiblatnya? Ka'bah Mekah itu kiblatnya. Kalau sholat pasti tahu Ka'bah kita, pasti tahu mana kiblat kita. Nggak nanya kamu sholat apa enggak, itu belajar enggak. Nanyanya mana kiblatmu? Tuh, yang keempat, mana kiblatmu? Kiblatmu di mana? Apa namanya? Tuh, kata malaikat Munkar dan Nakir. Kalau nggak sholat, nggak bakalan bisa jawab itu. Kalau nggak bisa jawab sekali, langsung dihancurkan sama malaikat Munkar dan Nakir. Mayitnya langsung hancur berkeping-keping. Naudzubillah summa naudzubillah. Lalu pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir yang kelima, man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa ma dinuka. Yang kelima, siapa dan apa agamamu? Ditanya. Yang kelima, apa agamanya? Jawab Islam agamanya. Yang keenam, siapa saudaranya? Muslim, mukmin saudaranya. Jadi yang kelima pertanyaannya adalah tanya tentang agama. Yang paling benar yang disampaikan adalah agama wa ma dinuka, apa agamamu? Wal islamu dini, agamaku adalah agama selamat, nggak bakalan dipukul. Tapi kalau jawab selain Islam, Masya Allah, langsung dihancurkan oleh malaikat Munkar dan Nakir sampai hari kiamat. Berapa ribu tahun kiamat ini? Contoh dari Nabi Adam sampai sekarang aja udah berapa ribu tahun. Dari Nabi Muhammad aja ke kita berapa? 1400 tahun lebih ribuan tahun. Hanya dihancur-hancurin mulu sama mereka. Hancur, datang lagi kulit dan tulangnya, jatinya tulang dipetung lagi oleh mereka. Hancur. Dan yang keenam, ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, siapa saudaramu? Jangan jawab Galang sama Gilang, bukan. Irji sama Fadil,
Irji bilang, siapa saudara kamu? Padil. Ah, salah itu, dipetung sama malaikat. Jawabnya apa? Muslim, mukmin, sesama muslim, sesama mukmin itu adalah saudara. Kalau kalian pingin itu jawab 6 pertanyaan kata kubur, pingin fasih jawabannya harus bagaimana? Bikasroti la ilaha illallah, perbanyak membaca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu yang membawa fasih kita nanti dalam pertanyaan dua malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Bahkan kata Nabi, barang siapa yang membaca la ilaha illallah mi'ata marrah 100 kali setiap hari, yakti yaumal kiamati, kalbadri nanti datang dihidupkan di hari kiamat oleh Allah, dikeluarkan dari kuburnya oleh Allah, kalbadri, wajahnya seperti sinar, seperti bulan purnama. Tapi tahu nggak bulan purnama tanggal berapa? Tanggal 5. Nah, kalau ingin tahu bulan purnama, pulang dari tanggal 10 atau tanggal 14, 15, lihat di kampung itu lagi nggak ada listrik. Bulan luar biasa, terang cerah, bikin indah dunia. Itu terangnya bulan tanggal 15. Tanggal 15 itu yang disebut bulan purnama. Dan orang nanti wajahnya keluar dari kuburnya seperti bulan purnama, sehingga orang-orang lain, umat-umat yang lain itu pada heran, siapa ya bulan bin bulan itu teman, padahal teman saya dulu, dia waktu hidup dunia kok wajahnya bersinar. Nah, makanya dijawab oleh malaikat itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di dunia yang berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasul, yang selalu berzikir la ilaha illallah, tidak pernah kurang dari 100. Dan di samping nanti bisa wajahnya bersinar luar biasa seperti bulan purnama dan membawa kefasihan pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir nanti di alam kubur. Makanya memang wajar dan pantas kubur memberikan nasihat, wahai penghuniku, calon-calon penghuniku, mumpung kalian masih hidup belum masuk kepada aku, kata kubur, perbanyaklah bacaan la ilaha illallah. Untuk apa? Untuk biar kalian bisa menjawab, biar fasih pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, karena aku ini adalah tempat pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan senang berzikir demi keselamatan kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ikti hajatina al-Fatihah.